مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة آله وصحبه وسلم. Cek suara, cek suara. Cek suara, bismillah, cek suara. Sudah terdengar bagus di sana ya suaranya ya. Cek suara, apa sudah terdengar bagus suara di sana? مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة. Mohon maaf sinyal di sini agak kurang bersahabat ya, lagi hujan ya di luar sana, mendung di luar, kalau di sebagian daerah hujan, mungkin pas di interiornya jadi kurang bersahabat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa safi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamah wa sa'adati war rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala, yang saya hormati para alim ulama, para asatidah, para habaib, para kiai, dan semua jajaran, dan semua praktisi Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya KBRA, dimanapun Anda berada yang menyimak live streaming ini, Ruqyah Aswaja Official. Sedikit saya akan membahas tentang masalah Al-Qarin ya, atau Al-Jan Al-Qarin, Jin Qarin. Di tahun 2013 sudah pernah saya tulis ya di buku Fikih Ruqyah Aswaja ini. Buku ini juz 1 ya. Buku ini juz 1 Fikih Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman 67 ya, di halaman 65. Di halaman 65 dua lembar ini ya, sudah saya bahas sekitar Qarin dan perjanjian dengan jin di sini. Ya, di halaman 65 dan juga saya bahas juga di buku ini ya, saya tulis juga di buku Al-Lataifus Saniyah fi Dharaibil Mu'alajah Bir-Ruqyah. Di buku ini juga sudah saya tulis. Insya Allah nanti ini akan diperoleh oleh praktisi pada pelatihan mahir ya. Di sini sudah kita bahas juga panjang lebar tentang masalah sukma, tentang masalah raga sukma, kemudian juga tentang masalah mediumisasi. Sudah kita bahas di sini. Prosedur-prosedur dan persyaratannya juga kita bahas. Tetapi di sini saya akan mencoba membahas tentang masalah Qarin karena
banyak sekali yang saya amati ya, persepsi-persepsi beberapa ahli supranatural dan beberapa bahkan ahli hikmah yang mereka ini masih mengadopsi pengertian Qarin yang tidak sejalur dan sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan hadis-hadis, sesuai dengan dalil Al-Quran ya, secara nas dan istidlal para ulama di dalam hal ini. Kemudian di dalam buku Fikih Ruqyah Aswaja juz 1 ini halaman 65 yang saya tulis tahun 2013 ya, dicetak oleh Dea Press Yogyakarta, dan di buku Al-Lataifus Saniyah ya, fi Daraibil Mu'alajah bir Ruqyah yang saya tulis juga ini untuk bonus dari pelatihan mahir juz 1 dan juz 2. Di sini saya tulis, dalam setiap kehidupan manusia, ya, ia selalu didampingi dua makhluk yang tidak terlihat sejak ia dilahirkan, yang disebut dengan Qarin. Satu makhluk Qarin dari malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan, dan satu Qarin lainnya dari setan yang selalu membisikkan keburukan. Jadi ini perlu kita catat ya, perlu kita pahami dan menjadikan ini keyakinan atau mindset. Ya, karena ini ajaran Ahlus Sunnah Jamaah bahwa Qarin itu ada dua karakter. Ada Qarin minal malaika dan Qarin minal syaitan. Ini yang perlu kita catat. Catat baik-baik. Poin yang pertama, ada dua Qarin pada setiap manusia sejak dilahirkan sampai nanti hari kiamat. Ya, sampai nanti hari kiamat. Itu perlu dicatat baik-baik. Yaitu Qarin dari malaikat dan Qarin daripada syaitan. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadisun sahih rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarin syaitan. Wa qarinuhu minal malaika." Maaf ya. Ini sekali lagi ini huruf gundul ya. Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya walakin Allah a'anani alaihi fa aslama atau fa aslamu ya, bisa fa aslama atau bisa fa aslamu. Nanti pengertiannya, pemahamannya berbeda. Fala ya'muruni illa bi khairin. Artinya tidaklah salah seorang dari kalian ya, manusia, melainkan ada pendampingnya dari golongan jin dan dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, juga padamu wahai Rasulullah. Rasul menjawab, wa iya, meskipun aku juga ada. Ya, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala a'anani alaih. Allah telah menolongku, membantuku. Fa aslama, maka Qarin dari setan ini masuk Islam ya. Kalau itu bil fathah mimnya. Kalau bil dhamma mimnya fa aslamu, maka di sini aku selamat daripada gangguan setan itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtilaf bainal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidak memerintahkan aku kecuali dengan kebaikan. Pendapat yang kuat dibaca dengan fa aslama bil fathah mimnya, yaitu menjadi Islam setannya, fi'il madhi. Kalau fa aslamu fi'il mudhari, kemudian kembali kepada Nabi SAW. Aku selamat dari Qarin setan. Tapi Imam Nawawi ya sudah membawakan komentar para ulama di situ. Ya, komentar para ulama di situ. Kalimat tersebut ada dua riwayat yang sudah masyhur, aslama dan alam. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih kuat dari keduanya. Al-Khattabi mengatakan yang paling benar dan terpilih adalah dibaca rafa, dhamma, jadinya aslamu, artinya aku selamat. Sedangkan Al-Ghadiyat menguatkan dibaca dengan fathah, jadinya aslama, artinya dia menjadi muslim. Nah,
Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan rafa aslamu, maknanya Nabi SAW diselamatkan dari korin jin tersebut. Dan korin itu tetap berbuat jahat karena setan tidak bisa masuk Islam. Ya, kalau itu dibaca dhammah fa aslamu. Namun jika menurut pendapat yang mengatakan dengan fathah aslama, maknanya setan tersebut yang masuk Islam. Ya. Ini dikuatkan dengan korina kalam setelahnya, yaitu falah ya'muruni illa bi khairin. Dalam teks hadis itu dikatakan setan itu tidak menyuruh kecuali kepada hal yang baik. Karena jika setan itu tetap kafir, maka tidak akan memerintahkan kebaikan. Dan ini pendapat jumhur ulama, dan pendapat yang mengatakan setan tidak bisa masuk Islam dianggap pendapat yang lemah. Karena Allah maha mampu mengkhususkan keislaman setan untuk Nabi. Kecuali iblis, ya, iblis yang datu tunggal itu nggak akan bisa masuk Islam. Itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini, ya, secara mantuk, secara tekstual, secara teks hadis, ya, korin di sini, ya, minal jin, waqad qila bihi qorinuhu minal jin. Ya, dikatakan di situ konteksnya dengan adalah jin. Ya. Sedangkan jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim. Sedangkan setan adalah jin-jin yang kafir dan jahat. Jika telah masuk Islam maka tidak disebut syaitan. Lalu hikmahnya apa? Jin korin ini, ya. Jin korin ini hikmahnya apa? Khususnya pada jin korin dari bangsa jin ataupun setan ini. Wa fi hadzal hadis, ya, Imam Nawawi mengomentari dalam Syarah Sahih Muslimnya, ya, jilid 9 halaman 195 yang saya nukil di buku kecil ini. Wa fi hadzal hadis isyaratun ila tahdhir min fitnatil qarin wa waswasatihi wa igwaihi. Fa'alamana bi annahu ma'ana linakhtariza minhu bihasabil imkan. Dalam hadis ini merupakan isyarat agar berhati-hati dari fitnah qarin, dari waswasnya dan dari penyesatannya. Nabi menginformasikan pada kita bi annahu ma'ana, ya, bahwa jin qarin ini ada bersama kita. Linakhtariza minhu, supaya kita mewaspadainya bihasabil imkan, semampu mungkin, sebisa mungkin. Maka yang perlu kita pahami di sini, ya, dan harus kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki jin qarin. Jadi jin qarin ini bukan cuma satu. Ya, jin qarin ini dua tipe, dua karakter. Ada jin dari ada qarin ini dari malaikat, ada qarin dari bangsa jin. Ini yang perlu kita catat. Sedangkan qarin dari malaikat ini, ya, dia membisikkan untuk kebaikan-kebaikan. Sedangkan jin, qarin dari bangsa jin ini, dia membisikkan untuk hal-hal yang buruk. Gitu. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan. Nuqayyid lahu syaitanan. Ya. Aku akan ikatkan lahu baginya satu setan, fahuwa lahu qarin, maka satu setan itu akan menjadi qarin buat dia. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsirnya, di sini ada tafsir Al-Baghawi yang saya cantumkan di sini. Wa may yashu an dzikrir rahman ay yurid an dzikrir rahman falam yakhab igabah wa lam yarju sawabah. Ya. Nugayyid lahu syaitanan nusabbibu lahu syaitanan wa nadummuhu ilaihi wa nusallituhu alaih.
yaitu aku akan menjadikan dia satu teman, ya, satu penguasa buat dirinya dari bangsa setan. Fahwalahu qarin, maka setan itu yang diikatkan oleh Allah, yang jadikan teman untuk dia itu lahu qarin, ay la yufarikuhu, tidak akan berpisah dengannya. Yuzayyin lahul ama wa yukhayyil ilahi annahu alal huda. Tugasnya setan qarin baru yang diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia akibat kelalaiannya dia kepada Allah, pelanggarannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia akan senantiasa selalu bersama orang tersebut yang tugasnya itu yuzayyin lahul ama. Dia akan menghiasi perbuatan-perbuatan dia seolah-olah itu baik, padahal buruk. Wa yukhayyil ilahi annahu alal huda, dan dibuat khayalan bahwa dia ini tunjuk di atas kebenaran. Artinya apa? Di sini kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya qarin itu bukan cuma satu atau dua, ya. Qarin dari malaikat, qarin dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin ini juga bukan, dari bangsa setan ini juga bukan cuma satu saja, tetapi bisa juga banyak jumlah qarin yang ada pada jiwa manusia tersebut, ya. Di antaranya penyebabnya adalah wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dia ini yu'rid an dzikrir rahman falam yakhab igaba wa lam yarju sawaba. Dia ini berpaling dari mengingat Allah, dia tidak takut azab Allah, dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nuqayyid lahu syaitanan, akan Allah berikan satu setan yang menguasai dirinya, nafsunya dia, dan tidak akan berpisah dari dia. Tugasnya membuat dia tersesat, menjadikan apa yang dia lakukan seolah-olah kebenaran padahal kesesatan dan kebatilan. Akibat perbuatan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Satu setan, setiap dia berpaling, setiap dia ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan diikatkan baginya itu setan. Diikatkan baginya dia itu setan yang menyesatkan dia, begitu. Setan yang menyesatkan dia. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Mohon maaf jika ada suara berisik, ya, tok-tok atau palu. Ini ada pembangunan, ya, di atas. Ada pembangunan kamar untuk para penjul dan penjulwati, ya, para khudama, para pengkhidmat dan para santri yang masih dalam tahap pembangunan kamar di atas. Mohon maaf jika ada suara yang berisik. Artinya ketika kita ini melanggar larangan Allah, melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini Allah akan ikatkan baginya itu setan yang menjadi qarin. Qarin kalau sudah menjadi qarin ini susah untuk berpisah darinya. Susah untuk dinasehati. Sombong. Apa yang dia lakukan itu sudah dianggap benar, padahal itu secara agama pembohongan, secara agama itu dusta, secara agama itu haram, secara agama itu dosa. Tetapi seolah-olah menjadi kebiasaan dia dan dianggap menjadi satu kebenaran. Kenapa? Karena ada qarin dalam dirinya. Ada setan qarin yang menyesatkan dia. Qarin dari malaikatnya sulit untuk dia dengarkan bisikan-bisikan dari para malaikat yang membimbing dia juga, gitu. Sejak dilahirkan Adam, sejak dilahirkan manusia, maka Allah ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Allah mewakilkan pada manusia ini qarin dari malaikat dan qarin dari bangsa jin. Secara spesifikasinya itu, qarin dari bangsa jin itu diutus oleh iblis. Karena iblis sudah berjanji la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis sakit hati, ya,
dendam kesumat kepada Adam. Sehingga semua keturunannya sejak awal dilahirkan sampai nanti hari kiamat itu, iblis mengutus satu korin untuk menyesatkan dia yang memang Allah kasih kesempatan buat iblis tersebut untuk menyesatkan Bani Adam, keturunan Adam. Begitu. Kemudian juga bagaimana saya bisa berkesimpulan bahwa manusia ini bukan cuma punya satu korin saja. Nah, ini kalau kita bahas dari korin jinnya atau korin setan. Kita bukan bahas korin malaikatnya. Karena yang pertama ayat tadi ya, yang menguatkan tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kemudian ayat berikutnya Fussilat surat Fussilat ayat 25. Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihim qawlu fi ummin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Surat Fussilat ayat 25 mengatakan, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa qayyadna lahum qurana, dan aku ikatkan bagi mereka ini qurana, bukan cuma satu korin saja, tapi korin-korin yang banyak. Fazayyanu lahum, maka korin-korin ini ya, di dalam sebagian tafsir ini qurana di sini minasyayatin, dari bangsa setan. Ada juga tafsir Muyassar menyebutkan qurana di sini minal insi wal jin. Ya. Korin-korin di sini bisa dari korin-korin dari jin dan juga korin-korin dari manusia. Qurana, maka Allah ikatkan bagi mereka ini korin-korin, fazayyanu lahum, maka korin-korin ini zayyanu lahum, menghiasi bagi mereka ya ma baina aidihim, apa yang ada di hadapan mereka min amri dunya, daripada urusan dunia kalau di tafsirnya itu, hatta azru alal akhirah, sehingga mereka lebih mengutamakan duniawinya daripada akhiratnya. Ya. Seolah-olah ini kebaikan, dihiasi zayyanu, seolah-olah ini ketaatan, padahal itu adalah urusan fulus, urusan duit. Zayyanu lahum ma baina aidihim wa ma khalfahum, dan juga apa yang ada dalam urusan belakang mereka, yaitu akhirat mereka. Fadauhum ila takdzib bihi wa inkar ba'as, yang mengajak mereka untuk pendustaan dan pengingkaran hari pembangkitan. Wa haqqa 'alaihimul qawl fi ummin, ya, dan telah tetap keputusan adab pada umat-umat terdahulu minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, innahum kanu khasirin, sungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Jadi korin ini pada manusia ini bukan cuma satu saja dari bangsa jin ataupun setan. Jadi banyak korin-korin akibat ulah perbuatan dosa dan maksiat yang manusia lakukan, yang kita lakukan, ya, Anda dan saya lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatkan bagi jiwa kita ini setan-setan yang menyesatkan diri kita. Ini manusia ini luar biasa ujiannya, ya. Dan tugasnya ini, mereka ini menyesatkan, membuat was-was seperti yang telah dikatakan dikomentari oleh Imam Nawawi tadi sebelumnya, ya. Jadi kita ini terus berjuang sampai mati di dalam menepis, tidak mengikuti bisikan-bisikan korin dari bangsa syaitan, tetapi kita mengikuti bisikan korin dari bangsa malaikat. Dan nanti korin ini pun juga akan terus berlanjut sampai dia di hari kiamat. Terus berlanjut sampai di hari kiamat. Dalam ayat yang lain, surat Qaf ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu, berkata
korinnya yang menyertai dia. Rabbana ma adghaituhu. Ya. Ulama ahli tafsir mengatakan di sini qarinuhu di sini adalah dari bangsa setan. Rabbana wahai Tuhan kami, ma adghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Walakin akan tetapi karena dialah fi dhalalim ba'id, yang berada dalam kesesatan yang jauh gitu. Jadi di sini setan ya tabarra minhu. Nanti di hari kiamat korinnya yang menjadi korin dari si kiamat, ketika manusia ini dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka korinnya ini juga ya tabra minhu. Lepas tangan. Lepas tangan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami sebenarnya nggak menyesatkan dia, tapi dia yang tersesat jauh gitu. Karena di manusia ini ada nafsu yang berbahaya sekali. Begitu. Dikuatkan dengan korin dari bangsa setan ya. Di sana mereka masih mengelak, mencari pembenaran setan-setan, tapi tetap mereka akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Dan juga korin dari malaikat nanti di hari kiamat itu mengatakan dalam Quran ya, Qaf juga, surat Qaf juga, ayat sebelumnya ayat 22, 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasurka al-yawm hadid." Wa qala qarinu hadza maladi atidun alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Laqad kunta fi ghaflatin hadza. Sungguhnya kamu ini berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Fakashafna anka ghita'aka. Maka kami singkapkan daripadamu penutup matamu. Fabasarukal yawma hadid. Maka penglihatanmu pada hari itu ya amat tajam. Wa qala qarinuhu, dan berkata korinnya, di sini ulama tafsir mengatakan korin di sini adalah minal malaikah, yang dari malaikat. Hadza maladaya atidah. Inilah catatan amalan yang tersedia pada sisiku. Ya, raqibun atid ya. Alqiya fi jahannam, maka Allah katakan lemparkan wahai Karin ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid, begitu. Masya Allah. Jadi korin itu ada dua karakter. Ada korin malaika, ada korin syaitan. Korin jin. Kita ngopi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dicatat, korin lagi ada dua. Korin dari malaikat dan korin dari bangsa jin. Dan ini sejak lahir manusia itu sudah ada. Dan sampai nanti di hari kiamat, ya, di Yaumul Mahsyar. Dan korin dari bangsa setan ini bukan cuma satu saja, tapi banyak juga. Dan malaikat juga banyak kan begitu. Ya, semakin orang taat, maka korin-korin dari bangsa malaikat ini juga banyak. Itu sudah pasti kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah beri kesempatan kepada setan, kepada iblis untuk mengikatkan pasukannya dari bangsa jin dan setan kepada manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan ketika mati, korin-korin ini nanti akan tetap hidup. Ketika manusia ini meninggal dunia, maka korin-korin ini akan tetap hidup sampai nanti di padang mahsyar mereka ini mencari pembelaan, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi mereka ini di hari kiamat, ya, untuk pembelaan-pembelaan mereka. Untuk pembelaan-pembelaan mereka. Maka ketika ada ahli supranatural, ini pembahasan yang berbeda, tetapi menyangkut masalah korin. Dan ini banyak sekali persepsi-persepsi yang keliru. Ya. Ketika ada ahli supranatural, entah itu ahli hikmah, ataupun juga ruqyah yang menggunakan mediumisasi. Dia mengaku mengambil korin seseorang. Ya. Mengaku mengambil korin seseorang. Lalu ditanyai begini. Kemudian dipercaya.
Maka ini sangat-sangat keliru sekali. Kenapa? Kalau seandainya dia bisa mengambil korin dari bangsa jin ataupun setan miliknya seseorang, ya, kalau seandainya bisa, nanti kita akan bahas bab ini tersendiri. Maka sudah pasti yang ditarik itu adalah korin dari bangsa setan, ya, korin dari bangsa jin. Sedangkan jin itu sifatnya pendusta. Ketika dia menarik korin seseorang, ya, kemudian dia mengatakan bahwa orang ini begini, kemudian disaksikan orang banyak di situ, maka kasihan mayitnya nanti. Ya, dari kesaksian-kesaksian itu mayitnya akan menjadi buruk nanti kondisinya di alam barzah begitu. Tugasnya begitu, menyesatkan juga manusia-manusia yang lain gitu loh. Tetapi memang tugasnya satu itu. Pada manusia yang satu ya sudah satu itu. Sampai nanti di hari kiamat di padang mahsyar, maka dia akan mencari pembelaan bahwa dia ini sudah manusia ini sudah tersesat jauh gitu, masih mencari pembelaan begitu ya. Masya Allah. Kemudian kalau kita katakan korin dari bangsa malaikat yang ditarik ya ini juga ngaur. Ya. Kok malaikat ditarik-tarik dimasukkan ke tubuh seseorang? Kamu ini siapa begitu loh. Narik-narik malaikat, kamu lebih mulia dari malaikat. Kamu ini lebih suci dari malaikat. Yang ahli ibadah, kamu narik-narik orang yang lebih suci daripada kamu. Kamu bukan wali, apalagi ahli supranatural yang ibadahnya bolong-bolong, ibadahnya kocar-kacir kan begitu. Nah, makanya ketika ada salah satu ahli hikmah yang sempat viral itu, ahli hikmah yang sampai sekarang juga viral itu, yang selalu menggunakan mediumisasi. Ini saya tegur. Jangan keterlaluan, apalagi mediatornya satu. Ya. Saya tidak menyalahkan mediumisasi. Mediumisasi saya punya pandangan tersendiri, berbeda dengan pandangan ahli-ahli ruqyah minhum sebelah ya. Saya punya pandangan tersendiri dan punya teknik khusus super ketat prosedur dan mekanismenya, nggak sembarangan. Di sini saya sebutkan, nanti saya bacakan ya, sedikit saja. Jadi kita punya pembahasan khusus tentang masalah mediumisasi. Bisa jadi saya pernah menasehatinya jangan keterlaluan dan jangan satu mediator saja, apalagi begini-begini, nanti kamu nggak tahu di situ ada manipulasi begitu loh. Nggak tahu kamu ada manipulasi. Dan nasihat saya ternyata terbukti begitu loh. Nasihat saya yang saya khawatirkan kepada dia terbukti. Kalau andai saja dia mengikuti nasihat saya, tidak terlalu vulgar melakukan mediumisasi, menerima nasihat saya, insya Allah masih aman-aman saja. Ya, insya Allah dia masih lurus begitu. Tapi terlalu vulgar dan lain sebagainya, akhirnya kacau gitu loh. Dinasihatin nggak diterima, malah menyangkal, malah membantah. Akhirnya saya buat klarifikasi. Bukan saya mengakui kalau saya ini menasihatinya salah. Tidak, bagi saya itu kebenaran menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya menasihatinya itu tulus. Saya klarifikasi di situ karena ada bantahan dia yang membantah saya ketika saya membahas masalah mediumisasi, masalah sukma. Lalu dia membantah, mengatakan tahu apa dia tentang sukma, tentang tujuh yang halus, apa dia paham? Subscribernya rendah saja kok mau membantah. Ini nggak nampakkan seorang yang ahli ilmu gitu. Seperti itu dinasihati, tetapi malah membantah seperti itu. Akhirnya saya buat klarifikasi tentang masalah sukma yang berkaitan tentang masalah cakra dan lataif gitu. Dan sudah saya bahas tuntas di kitab ini, Faidul Mannan fi Taraghi ila Ma'arijil Ihsan. Di sini ya. Di sini sudah saya bahas ya, pelatihan mahir ini. Faidul Mannan fi Taraghi ila Ma'arijil Ihsan itu.
Tentang mediumisasi juga begitu. Pernah saya nasihati, masih ada videonya, nggak saya hapus juga, masih ada. Ya. Kenapa? Ada resiko-resiko ketika seorang ahli supranatural, apalagi pemula, ahli hikmah pemula baru bisa mediumisasi, sudah gembar-gembor, sudah vulgar, tarik sana, tarik sini. Ngawur, ngaco sekali. Ibaratnya anak-anak baru dapat mainan heboh buat dia, wah sudah ditunjukin main ke sana ke sini, padahal biasa. Nanti kalau sudah bosan ya dibuangkan gitu. Nanti dapat mainan lagi begitu gembar-gembor. Ini baperan orangnya namanya ya. Begitu. Resiko, dengarkan baik-baik ya tentang mediumisasi. Beberapa kasus dan resiko jika tidak memenuhi persyaratan. Ini saya tulis di buku saya Al-Lataifus Tsaniyah. Ya. 1. Jika sering digunakan tanpa jeda beberapa hari, maka risiko mediator adalah terkontaminasi. Misal yang masuk bukanlah jin yang ditarik, melainkan jin yang memang sudah ada pada tubuh mediator. Bisa juga jin yang tidak keluar atau bersembunyi, ataupun jin dari luar yang bukan jin dari yang dituju. Gitu. Jadi ketika dia tarik mediator tanpa persyaratan yang ketat, mekanisme yang benar, ditarik kasar misalnya sebagainya, ya, ini bisa jadi yang masuk itu ya jin yang memang sudah ada di tubuh mediator. Begitu loh. Atau jin dari luar, atau jin yang memang bersembunyi di tubuhnya, atau jin-jin lainnya begitu loh. Atau juga setan yang lebih tinggi kedudukannya daripada jin, ataupun juga ifrit yang lebih dahsyat ilmunya daripada setan. Kan ada ifrit yang sampai ilmunya itu bisa memindahkan benda-benda besar dalam sekejap mata ya. Ana atika biha qabla an taquma min maqamik gitu. Seperti ada jin yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balkis, itu ifrit tinggi. Nah, jadi ketika dia menarik masuk plek, kemudian jin ini beradaptasi atau jin ini sudah ada lama di tubuh mediator. Ingat itu, ada korin dari setan yang lain. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik semua ahli hikmah dan semua ahli supranatural. Ketika mediator ini sering digunakan, resiko yang paling fatalnya adalah ada satu setan yang sudah menetap dalam tubuhnya. Karena itu pintu sering dibuka terus, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Di sini ada ifrit atau setan yang menyusup ke dalam untuk memanipulasi semua itu. Contoh misal begini, masuk, bruah, kemudian dia misal tentang soal masalah corona misalnya, maka setan di sini akan membaca karakter atau pola pikir mediator itu tentang corona. Kalau pola pikir mediator ini tentang corona, pemahamannya diambil dari pemahaman dia tentang ini adalah ulah dari bangsa setan, ini adalah satu kesatuan kejahatan yang terorganisir dari jin-jin setan sampai iblis, maka setan itu akan memanfaatkan informasi itu yang sudah melekat di pikiran si mediator. Tergantung mediatornya semua. Ya. Atau mungkin begini, tiba-tiba mediator ini menebak-nebak karakter yang ada di situ. Dari tim-timnya ditebak, dari teman-temannya semua ditebak di situ. Kamu ini begini, kamu ini suka sama janda itu ya, kamu suka sama si perempuan itu ya, begini-begini. Saya tahu semua. Akhirnya mereka mengatakan, wow, ternyata jin ini luar biasa, bisa mengetahui perbuatan kita, bisa mengetahui isi hati kita. Padahal dia membaca atau menggunakan pola pikir si mediator ini. Bukan setan ini sakti, begitu loh. Makanya kadang-kadang kita jumpai ketika ada pasien di ruqyah, pasien di ruqyah kesurupan, pasien di ruqyah kesurupan, pasien di ruqyah kesurupan, terus begitu, sembuh kesurupan, sembuh kesurupan, sembuh kesurupan, sampai mata batinnya terbuka, portal mata batinnya terbuka, sehingga dia bisa menebak-nebak karakter orang, dan itu benar misalnya. Nah, ini bisa jadi ya, dia membaca karakter si pasien tersebut yang sudah lama dan dikenal
ya, mengenal semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seolah-olah kok tahu dia kok begini-begini, padahal itu memang sudah diketahuinya kan, secara pola pikir. Karena jin dan setan itu nggak mengetahui yang gaib, nggak mengetahui yang gaib. Nabi Sulaiman saja meninggal, tongkatnya itu dimakan rayap, sudah meninggal lama bertahun-tahun. Ini setan yang jago luar biasa di zaman Nabi Sulaiman nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, nyawanya sudah diangkat, ruhnya sudah diangkat. Setan-setan ini nggak tahu, kan disebutkan dalam Al-Quran itu. Sampai tongkatnya dimakan rayap, pos jatuh, baru mereka ini tahu, sadar. Selama ini mereka ini nggak tahu hal yang gaib begitu loh. Tentang kematian Nabi Sulaiman. Masya Allah. Begitu, hati-hati ya. Hati-hati. Manipulasi kebanyakan, hati-hati. Kemudian yang kedua, mediator yang lemah mental psikis, maka risiko yang diterimanya akan mudah terkena serangan balik dari jin atau dukun-dukun yang menyerangnya sehingga sering sakit-sakitan. Ya, mediator juga kadang-kadang kalau dijadikan terus-terusan mediator yang tidak sesuai persyaratan, dia kasihan, sakit-sakitan nantinya mediator. Mentalnya terutama psikisnya yang lemah dan berbahaya sekali buat psikisnya nanti. Yang ketiga, mediator yang portal gaibnya terbuka lebar dan psikisnya lemah, maka resiko besarnya pikirannya akan ngeblank atau linglung. Banyak sekali kasus mantan-mantan mediator dari pihak-pihak selain KBRA yang kami tangani. Dengarkan baik-baik. Ada puluhan kali kasus, bahkan ratusan mungkin ya, baik saya pribadi dan juga tim-tim senior kami yang menemui mereka-mereka ini yang ngeblank, yang ngaco, tapi dipercaya kadang-kadang. Sampai ada datang di sini suami istri, dia sering dijadikan detektor, juga mediator. Datang ke sini, ya. Dan dia baru tahu kalau di sini ada kami, padahal dia satu kampung dengan kami. Selama ini setahun lebih mungkin dia sudah berkecimpung di dunia ruqyah. Tapi ruqyahnya ini lebay ya. Maksudnya itu belum ada pengalaman mendalam tentang masalah detektor dan mediumisasi. Tetapi sudah vulgar menggunakan teknik-teknik tersebut. Sampai dia ngeblank, sampai dia putus kuliah. Datang ke sini, dia komplain, padahal bukan kami yang menangani, bukan tim kami yang menangani, bukan dari KBRA yang menangani. Dia komplain, kenapa kok bisa begini anak saya begini. Loh, memangnya kenapa anaknya Pak, Bu, begini. Tiba-tiba anaknya mau kesurupan. Dan kesurupan, tetapi dia assalamualaikum. Maaf Kiai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, siapa ini? Saya Fatimah binti Rasulullah. Dan di hatinya suami saya ini Ali bin Abi Thalib. Saya senyumin aja. Maaf kamu, siapapun kamu, saya nggak mau bicara sama kamu. Saya mau bicara sama ini orang ya, namanya Mawar lah, anggap nama samaran Mawar. Mawar, saya mau ngomong sama Mawar. Tunggu dulu sebentar. Kamu nggak menghormati Fatimah binti Rasulullah. Saya menghormati Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli, bukan kamu. Akhirnya sudah, saya mau ngomong, tiba-tiba dia pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jatuh, tiba-tiba Mawar, sini maju sini, maju kamu. Saya nggak banyak ngomong karena saya capek luar biasa dan banyak pasien, saya berdua sini suami istri. Ya, dia ini peruqyah ya, dua-duanya praktisi, tapi bukan dari KBRA. Saya mau ijazahkan kamu buku ini. Buku Al-Maslak As-Safi fi Hisnin Hasinin Lirraqi. Ya, nanti kamu jawab qabiltu ya. Akhirnya saya ijazahkan, kemudian mereka berdua jawab qabiltu, dan saya kasih tahu, nanti amalkan yang ini Rotibul Haddad, malam ini juga kamu amalkan Rotibul Haddad dan wirid sakron di sini. Malam ini juga. Demi Allah, demi Rasulullah, di handphone saya ini pagi-pagi setelah subuh dia WhatsApp saya. Bahwasanya dia bermimpi, malam itu dia bermimpi, kaget melihat Fatimah binti Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib yang selama ini dia yakini Fatimah dan dia yakini Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat hitam sekali, mata merah bertanduk. Akhirnya di pagi itu dia sadar, dan sejak dia sudah mulai
mengikuti kegiatan KBRA, bahkan ikut pelatihan di KBRA. Tanpa saya ruqyah dia sudah sembuh. Setiap kali ke rumah, alhamdulillah dia sembuh. Ada serangan di rumahnya sakit, dia ke rumah sudah sembuh. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh total, dan bapaknya, orang tuanya, ibu dan bapaknya berterima kasih kepada kami. Artinya apa? Selama ini ilmu yang dia dapat ataupun selama ini yang dia alami ini masih campur aduk. Masih campur aduk. Tetapi ketika dia mendapatkan ijazah qabil itu dari kami, ya, Al-Masraq As-Safi, dia mendapatkan cahaya atau ilmu, ya, yang tersambung dari guru-guru kami sampai kepada Nabi SAW, sehingga menjadi cahaya dan terang. Ruangan itu terang sehingga dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana jin, mana yang sungguhan. Begitu loh. Dia bisa melihat semuanya itu. Yang selama ini dia yakini itu adalah Fatimah, itu adalah Ali bin Abi Thalib secara sukma atau secara ruh. Dia yakin selama ini, bahkan beberapa praktisi ada yang meyakininya. Ketika dia mendapatkan ilmu sambung dari kami, Rabithah dari kami, Allah kasih cahaya yang tersambung tadi itu dan terang benderang. Cuma baca Rotib Haddad dan Wirid Sakron, kelihatan semua yang sesungguhnya tanpa kami ruqyah. Sudah sembuh barakahnya Rotib Haddad dan barakahnya Wirid Sakron. Begitu. Dan banyak lagi yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Banyak sekali kisahnya. Kemudian ada pertanyaan begini. Bagaimana dengan mediumisasi, menarik sukma atau korin dari para wali, dari orang soleh, misal Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Gunung Jati, ya Habib Soleh Tanggul misalnya, kayak Masum dan lain sebagainya, misalnya orang-orang soleh. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, inilah yang saya nasihati, ya yang saya khawatirkan, sehingga saya menasihatinya supaya mengerem, tapi tidak diindahkan, tidak diamalkan nasihat saya, tidak digubris nasihat saya, akhirnya terjadi apa yang saya khawatirkan. Dengarkan baik-baik. Ini apa? Gelas kopi. Ya, ada kopinya, saya minum sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi. Perhatikan baik-baik, ini kopi, gelas kopi. Saya kasih gambaran supaya paham. Ampas kopi ini, ketika misalnya saya mau minum ampas kopi ini ya, ini gelas ini ada ampas kopi, kotoran kopi lah gitu. Kemudian saya mau minum air putih, mau minum air mineral. Kira-kira air mineral ini saya tuang di gelas kotor bekas ampas kopi atau gelas yang bersih? Tentunya gelas yang bersih, nggak mungkin saya tuang, ya, atau kamu mau minum, bisa ada tamu, saya tuangkan di gelas yang bekas ampas kopi, bekas kopi. Nggak mungkin, kotor begitu loh. Demikian juga, ini gambaran pemahamannya supaya disegeri bil afham. Supaya lebih paham lagi. Ketika tubuh kita ini yang banyak dosa, jasad kita ini yang banyak dusta, banyak bohong, banyak maksiat, banyak dosa. Demikian juga hati kita, ruh kita. Lalu dimasukkan ruh suci atau sukma suci wali Allah Subhanahu wa taala ke tubuh yang kotor itu mustahil terjadi, Panjul. Itu mustahil terjadi. Masuk rek. Ya. Ruh seseorang atau sukma seseorang, ya, ruh ini pembahasan misalnya sukma, kalau ruh beda lagi nanti ya. Ketika sukma seseorang ini masih terikat dengan ruh, mislu syu'a'i syams, dia seperti sukma ini seperti sinarnya matahari, sedangkan matahari ini adalah ruh, seperti penjelasan Sayyidah Ibn Abbas. Ruhnya orang soleh, sukmanya orang soleh. Mereka ini mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ini lahu magamut tasrif, memiliki magam tasrif, artinya karamah tasrif. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa para wali
baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mereka ada yang Allah berikan maghamu tasrif, memiliki kelebihan magam, kedudukan, tasrif, pengolahan aktivitas begitu, kekuasaan gitu. Setelah meninggalnya ini masih memiliki karomah seperti itu ya. Doa-doa seperti itu, doa-doa yang Allah kabulkan meskipun sudah meninggal dunia. Karena mereka pada hakikatnya tidak meninggal, mereka hidup. Bahkan yurzakun inda rabbihim yurzakun. Fala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka makan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun pakai fi'il mudhari begitu. Di situ di ayat itu pakai fi'il mudhari, senantiasa mereka ini diberi rezeki makan. Jadi mereka dalam kubur ya makan begitu. Orang-orang yang mati syahid, para wali Allah, para syuhada, para anbiya, salihin, aulia gitu. Ketika ruhnya orang-orang saleh dalam keadaan nikmat, dalam keadaan fi magamil ula, dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu ngapain kamu panggil langsung ngikut sukmanya masuk ke tubuhnya orang banyak dosa? Mau ngapain? Sunan Kalijaga yang lagi enak-enak, Habib Saleh Tanggul yang lagi nikmat di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di barzah misalnya, kemudian mau keluar masuk ke tubuh orang yang penuh dosa. Enggak logis begitu loh Panjul, enggak logis. Begitu. Terus yang masuk apa? Ya sudah pasti itu manipulasi dari bangsa jin atau juga korin setan yang sudah lama ada pada alam bawah sadar si mediator tersebut. Begitu. Ada seorang yang misalnya dia itu terlalu mengagungkan seorang wali. Misalnya Habib Saleh Tanggul misalnya. Selalu mengagungkan Habib Saleh Tanggul, tawasul dengan Habib Saleh Tanggul, enggak ada masalah sebenarnya. Kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Lalu dia melakukan satu ritual, ya, satu mediumisasi, menghadirkan ruhnya orang soleh, atau dia katakan sukmanya orang soleh ke dalam tubuhnya. Ya, maka bisa dipastikan, ya, bisa dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah korin setan yang sudah lama ada dalam alam bawah sadarnya. Yang di situ dia sudah berkarakter menjadi satu. Korin ini dari bangsa setan ini nggak bisa kamu ruqyah. Makanya sering kali saya katakan ada makhluk Allah dalam jiwa manusia, dalam tubuh manusia yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah. Hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Itu sering kali saya katakan mulai tahun 2012 sampai saat ini. Jadi korin nggak bisa dikeluarkan. Nuqayyid lahu syaitanan. Kalau Allah sudah ikatkan setan sebagai korin pada manusia itu, siapa yang bisa melepas? Yang bisa lepas adalah dianya sendiri ketika dia melakukan hal yang berkebalikannya. Misalnya wa may yashu an dzikrir-rahman. Dia ini berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesembuhannya untuk melepas itu semua dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka bisa dipastikan yang berbicara itu adalah jin yang memanipulasi hal tersebut. Bisa juga jin korin yang sudah lama pada dirinya yang menguasai dirinya. Nggak bisa meskipun kamu sholat ini nggak bisa korin ini siapa, hatta para wali semua ada korin gitu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan hatta wa iyyaka ya Rasul, na'am wa iya ya, kan gitu hadis sahih riwayat Muslim tadi itu ya. Masya Allah begitu. Mohon maaf ini adzan asar, kita jawab adzan asar terlebih dahulu. Nanti yang mau bertanya silakan setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Salatul ghaib. Ati sayyidina Muhammad alladhi wa wal fadilatu sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi fili wali wali Rabbi fili wali. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Lalu bagaimana sih kita ini menyikapi jin korin dan korin jin dan korin malaikat dalam jiwa kita? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Waddin, kitab Al-Ghunyah ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya, cetakan Darul Khair pada halaman 133, beliau mengatakan fi khawatirul qalbi sittatun. Di dalam hati manusia itu ada 6 lintasan, khawatir, bisikan. Jadi korin ini, korin malaikat dan korin jin ini, mereka itu sifatnya bisikannya, waswasati, seperti dijelaskan Imam Nawawi tadi dalam komentarnya dalam Syarah Sahih Muslimnya. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir menjelaskan di sini ada 6 lintasan. Yang pertama khatirun nafas, ada lintasan nafsu, khatirus syaitan yang kedua ya, wasalis khatirur ruh, warabi khatirul malak ya, khatir malaikat, wal khamis khatirul akal, lintasan akal, wasadis khatirul yakin, lintasan yakin. Jadi ada 6 lintasan tadi, ada 6 lintasan. Ya, dan manusia ini khususnya bagi salik thariqil akhirah ya, bagi salik ataupun murid yang memasuki dunia thariqah ya, tasawuf, maka ini wajib mempelajari ilmu ini. Ini fardul ain. Seperti kita wajib mempelajari bab thaharah, bab salat, bab haji, bab puasa, bab zakat dan sebagainya. Maka kita harus membedakannya. Ada khatirun nafas, ada khatirul syaitan, ada khatirul ruh, khatirul malak, khatirul agal, khatirul yakin, kan begitu. Semua ini berperan ya, berperan di setiap lini kehidupan kita ya. Maka kita ini harus bisa membedakan. Makanya saya katakan ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita ini dengan ruqyah, tetapi hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Intinya di situ. Makanya sekali lagi yang perlu dipahami tentang bab korin ya, bahwa setiap manusia sejak lahir itu memiliki 2 korin ya, 1 korin dari bangsa malaikat, 1 korin dari bangsa syaitan. Malaikat untuk membisikkan kebaikan, korin dari bangsa jin ini untuk membisikkan kejahatan.
Dan korin-korin ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh manusia karena mereka akan menjadi saksi di hari kiamat. Begitu. Ya, berbeda dengan jin-jin biasa pada umumnya. Jin korin ini sangat berbeda sekali. Ya, memang Allah kuasakan seperti itu. Ya. Malaikat dari Allah, korin jin dari iblis. Ya. Meskipun semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Baik dan buruk itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin kedua, bahwa korin jin ataupun korin setan ini bukan cuma satu, tetapi banyak sekali dari satu manusia saja. Dari satu manusia saja, satu insan saja itu banyak korin-korin yang ada pada dia. Dalilnya wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku ikatkan baginya satu setan yang menjadi korin buat dia. La yufariquhu ila yaumil qiyamah. Yuzain lahu su'. Dia akan menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu perbuatan baik, begitu. Wa yukhayyal alaihi bil huda. Dia menghayalkan dalam petunjuk padahal dalam kebatilan, gitu. Itu tugasnya setan-setan yang menjadi korin buat manusia. Jadi ada jin-jin yang menjadi korin, ada jin-jin yang memang sudah ada di sekitar kita. Ini berbeda sekali. Ataupun jin sihir santet yang masuk ke tubuh kita ini juga berbeda sekali, begitu. Ya. Kemudian waqayyatna lahum qurana. Dalilnya juga ayat ini, ayat yang tadi yang saya baca. Wa ayatna lahum qurana, dan waqayyatna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqa alimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Dan kami ikatkan bagi mereka ini qurana, sayatin, qurana, ya, menurut tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir yang lain, ya, kami ikatkan setan-setan buat mereka. Jadi setan korin ini, poin yang kedua adalah setan dari bangsa korin. Pada satu manusia itu bukan cuma satu, tetapi juga banyak korin-korin dari bangsa setan yang melekat di tubuh kita. Ini berbahaya sekali, peran ini berbahaya sekali, ya, hati-hati. Kemudian juga tidak benar ketika ada orang menarik sukma, apalagi sukma, ya, ke tubuh mediator. Mediator ini berarti kan dia kedudukannya rendah, mental psikisnya ini rendah. Mediator ini kenapa bisa dimasukkan mediator? Jangan bangga ketika ada orang menjadi mediator. Artinya apa? Orang yang bisa menjadi mediator, ya, saya katakan di sini, orang yang bisa menjadi mediator adalah orang yang dia ini spiritualnya lemah, mentalnya juga lemah. Mentalnya juga lemah. Ya, mentalnya juga lemah. Ketika orang ini mentalnya kuat, psikisnya kuat, ibadahnya kuat, maka nggak bisa dimasukkan jin ke alam bawah sadarnya, nggak bisa. Tetapi ketika ada orang yang mengaku dia itu kiai, gus, ustadz, lalu dia memasukkan jin ke dalam tubuhnya, berarti ini ada portal yang kebuka di alam bawah sadarnya. Artinya psikisnya lemah, mentalnya lemah, dia gampang kena sihir, dia gampang kena santet, dia gampang dihipnotis, dia gampang ditipu. Kalau nggak percaya, coba saja kamu cari orang-orang kesurupan yang pernah kesurupan, ya, dan belum lewat 3 bulan, maka dia bisa dijadikan mediator. Orang-orang yang pernah kesurupan artinya dia jebol, begitu loh pembentengannya. Ketika ada orang bangga menjadi mediator, berarti dia ini bangga dengan satu kemunduran mental, psikis, dan spiritualnya. Ini kan lucu begitu loh, ya. Makanya saya tertawa sekali, dulu ada pernah praktisi Ruqyah Aswaja yang membuat syarat bahwa mediator ini harus orang yang hafid Quran 30 juz, dia faqih, ahli ilmu, ahli fikih. Ini saya mau ketawa. Sekalian saja Habib Umar bin Hafid, Habib Lufi dijadikan mediator kalau persyaratannya seperti itu. Ini ngaco begitu loh. Jadi mediator ini orang yang lemah secara spiritual agamanya, secara mentalnya juga mudah ditembus. Misal saya mau dijadikan mediator, ya nggak bisa gitu loh.
Nggak bisa tembus-tembus, nggak bisa masuk-masuk jin ke dalam alam bawah sadar saya. Mau kamu usahakan seperti apa misalnya. Kan begitu. Misalnya kalau ada jin yang masuk ke tubuh saya kesurupan. Lalu siapa yang meruqyah saya? Semua bacaan saya hafal misalnya kan begitu. Bisa saya bantah kan begitu. Karena dia menyesuaikan dengan pola pikir si pasien itu jinnya nanti. Dan yang masuk ke tubuh saya bukan jin epret-epret, jin yang rakyat jelata, bukan jin yang pecerepet misalnya. Bisa jin yang lebih tinggi ilmunya dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya, bukan saya membanggakan diri. Ini gambaran dan faktanya begitu. Realitanya, ilmiahnya seperti itu. Jangan bangga. Nah, kemudian ketika dimasukkan sukma seseorang ini secara pembahasan ilmu tasawufnya ini mustahil. Ilmu ruhnya ini mustahil ya. Sukma dan ruh ini kan selalu mengiringi kemana-mana kan begitu. Ketika sukmanya diambil oleh seseorang dan dimasukkan ke raga seseorang yang mediator yang ibarat tingkatnya lebih rendah dari si wali itu. Nah, ini ibarat kamu meletakkan air di bekas kopi yang ada ampasnya, lalu kamu mau meletakkan air ini kemudian kamu minum kan begitu. Kamu mau minum air ini dimasukkan ke dalam gelas yang sudah kotor, ini nggak logis kamu ini gitu loh. Gendeng kamu ini kan begitu, nggak bisa. Kotor, nggak mau lah tempat yang kotor dimasukkan yang suci kan begitu. Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi mengatakan ketika mengomentari hadis, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wasurah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan gambar patung. Beliau mengatakan di situ baitun di situ adalah al-qalbu, hati. Kalbun di situ adalah nafas, hawa nafsu kita. Sedangkan gambar atau patung di situ adalah dunia. Dan malaikat di situ adalah al-asrar, al-ma'arif, an-nafahat, al-anwar. Malaikat di sini digambarkan dengan cahaya Allah, rahasia-rahasia Allah, ma'rifah Allah, pertolongan-pertolongan, anugerah-anugerah Allah. Artinya pertolongan rahasia ma'rifatullah tidak akan masuk ke hati orang yang di situ ada duniawinya, ada nafsunya, dan ada keduniawiannya, begitu loh, yang disembah-sembah. Nah, ketika di jiwa seorang itu kotor, maka jiwa yang suci, sukma yang suci nggak mungkin masuk ke jiwa yang kotor. Lagi pula kalau seandainya ya bisa, ini sukma ini sedang dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ngapain mereka turun hanya untuk masuk di situ kemudian diwanjarai, dinasehati. Lalu apa yang masuk itu? Itu korin setan yang berperan, yang sudah memahami dan beradaptasi dengan pola pikir si mediator tersebut. Akhirnya nanti keluar begini. Makanya bahasa Arabnya kocar kacir misalnya. Apa yang dia paham saja bahasa Arabnya. Apa yang dia hafal saja bahasa Arabnya, menyesuaikan dengan pola pikir dia sendiri. Begitu loh. Artinya apa? Itu dia dikuasai dengan korin setan dalam jiwanya. Bukan sukma gitu loh. Ya, bukan sukma. Kalaupun korin ya ini lebih berbahaya lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Terus apakah kiai dengan ini mengatakan bahwa wali Allah ini nggak bisa, ruhnya ini nggak bisa kemana-mana? Ini pembahasan maqamut tasrif, pembahasan wilayah kekuasaan para wali, kekuasaan para wali, karomah para wali setelah meninggalnya. Ini pembahasannya beda lagi, jauh pembahasannya bukan itu, jauh sekali. Ya, bisa para wali ini bisa dihadirkan ya, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ada ikatan robitoh yang kuat dengan orang-orang soleh, dengan para wali tersebut, itu namanya istighdar. Ya. Ada juga tawasul. Ini istighdar dan tawasul berbeda. Itu. Berbeda. Istighdar sudah ada pasti tawasulnya. Tetapi tawasul belum tentu ada istighdarnya.
Apa itu tawasul, apa istighfar? Kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya yang lebih terperinci lagi, lebih detail lagi ya. Sekali lagi berhati-hati sekali. Saya nasihatkan bagi semua supranatural dan al-hikmah, berhati-hati ketika melakukan mediumisasi. Bukan saya melarang mediumisasi, ada persyaratan ketat, ada prosedur ketat di dalam mediumisasi dan juga persyaratan ketat pada mediatornya, pada seorang yang menjadi mediatornya. Hati-hati. Makanya di KBRA itu ya tentang mediumisasi itu ada hukumnya ya. Ada 3 di sini. Mediumisasi diperbolehkan jika dalam kondisi darurat saja, semisal dalam beberapa kasus berat seperti pasien tiba-tiba merasakan serangan jin atau sihir yang sangat menyakitkan di bagian dadanya atau jantungnya. Jika tidak segera tertangani, maka pasien akan meninggal dunia. Kondisi semacam ini perlu penanganan cepat dan praktis, salah satunya dengan mediumisasi. Nanti saya tampilkan video-videonya. Kedua, tidak diperbolehkan jika kondisi biasa saja, bukan darurat. Sedikit-sedikit ini ada pasien langsung dimediumisasi. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, karena madorotnya akan lebih besar bagi mediator maupun pasien sebagaimana poin-poin yang sudah dijelaskan di awal. Yang ketiga, tidak dianjurkan bagi pemula yang belum pernah melakukan praktek mediumisasi tanpa pengawasan senior yang sudah ahli di bidang ini. Ya. Jadi itulah pandangan mediumisasi pada keluarga besar Ruqyah Aswaja, pada Al-Fakir ya, yang kami terapkan prinsip ini di KBRA keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Singkat, mudah-mudahan pembahasan ini lebih memberikan pencerahan buat Al-Fakir sendiri dan juga umumnya untuk semua yang menyimak dan semua praktisi Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti kita akan bahas pada part keduanya ya tentang masalah sukma ya, apa raga sukma, bagaimana pendapat-pendapat para ulama, apa sih raga sukma itu dalam istilah ilmu Islam, dalam istilah syariah ahli irfan dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu secara terperinci. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang sesuai, yang menjadi murad Allah dan murad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan bahas tentang yang lain-lainnya nanti insyaallah. Baik, demikian yang bisa saya Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa wal afa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahman wa syafi'il ummah muballighin nubuwwah wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalamah wassaadati warabitah fid dini wa